bocah dibatasi ning jaga rumah sampai jam sangat bengi. Setuju boleh? Setuju. Setuju. Gondrong ini mau ngapain ini gondrong? KDM itu adalah pertama K itu berarti Kebohongan. Kebohongan Kepalsuan. atau kepalsuan. Kemas. D-nya adalah dikemas. Manis M-nya itu lambenya manis. orang ini yang berbicara ini teman-teman ya. Yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya. Gondrong. Saya akan ngundang wali kota, Nah, ini sekda, teman-teman ya. kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Nah, ini ada video yang cukup menarik teman-teman ya, dari Kang Ono Surono ya, salah ngumpulin warga ya, yang sedang mengkritik kebijakan dari Bapak KDM teman-teman. Dan juga ada si Gondrong tadi ya, ngomongnya manis, lemah lembut, tapi dengernya itu agak-agak JIJ mungkin teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan oleh KDM mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya. Akan dibuka di medianya KDM teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tidak perlu panjang lebar, kita tonton video dari Kang Ono Surono ini ya, dan para netizen ya, yang pro dan kontra terhadap kebijakan dari KDM. Oke, langsung saja ya, kita simak videonya bersama-sama. Bocah dibatasi ning jaga rumah sampai jam sangat bengi. Setuju boleh? Setuju. Setuju. Mang, saya emang nggak kebayang itu kalau misalnya nanti DPRD bisa berhasil memecah Jabar jadi 5, ntar gimana nanti ya? Nggak usah nunggu nanti, Mang Iwan. Sekarang aja udah berhasil. Berhasil gimana sih maksudnya, Mang? Berhasil bikin warga Jawa Barat emosi. Berhasil bikin warga Jawa Barat darah tinggi. Berhasil bikin warga Jawa Barat hipertensi. Itu lagi saya kesel tuh ngelihat video Mang Ono yang dia nanya sama temennya, kalau jadi dibagi 5, Deddy Mulyadi jadi gubernur yang mana ya? Pertanyaannya dibalik atuh. Apa? Kalau jadi Jawa Barat dipecah jadi 5, Mang Ono ikut di provinsi mana? Jangan-jangan bareng sama KDM. Bener, Mang. Apa sih Mang Ono begitu, Mau bebas nggak jadi kalau gitu. Asip begitu mau, Mang. Sekarang gini, misalnya jadi dipecah jadi 5, terus ternyata gubernur 5-5-nya kayak KDM, punya model KDM gitu. Apa nggak tambah repot mereka? Satu aja kusut gitu, satu aja mereka belingsatan, apalagi ngadepin 5 KDM. Mudah-mudahan begitu, Mang. Kalau misalnya kejadian bener nih, Mang, Mamang mau bilang apa? Lemong. Aku bisa banget. Bener ya, kalau 5-nya seperti KDM semuanya KDM repot. gubernur konten. Ya betul, gubernur konten yang menghemat anggaran biaya media Jawa Barat sampai miliaran rupiah. Gubernur konten yang kreatif dapat bekerja sekaligus berkonten. Sedangkan banyak konten kreator itu yang gagal. Gubernur konten yang dekat dengan rakyat, merakyat, setiap kontennya berinteraksi dengan rakyat. Gubernur konten yang sudah kaya, bukan hanya konten, dia juga seorang pengusaha. Maka resiko korupsinya sangat amat kecil karena anggaran yang digunakan semuanya juga transparan. Yang setuju KDM luar biasa, tulis di kolom komentar. KDM setuju, ya. luar biasa. KDM gubernur saya bukan konten warga yang Jawa Barat, punya ya, hati teman-teman. tulus
membagi-bagikan uang kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan. KDM gubernur konten yang digaji oleh media asing dan uangnya dikembalikan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. KDM gubernur konten yang tidak molor dan tidak protokoler. Pokoknya sekali KDM tetap KDM. Salam bobotoh KDM. Salam. Nah, ini Menurut Ustadz saya, Gondrong ini ya. KDM itu adalah pertama K. K itu berarti Atau apa ya? bahwa kebohongan Kebohongan. atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi Yang kepalsuan manis sebenarnya yang berbicara dikemas itu dengan manis. mulut dia, teman-teman ya. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Aduh, Ustadz Tasik udah menggila. Dia mengatakan kalau KDM itu pembohong. Juga secara tidak langsung KDM itu pembohong. Secara tidak langsung KDM itu udah membohongi rakyat Jawa Barat. Kurang ajar ini Ustadz Tasik. Pokoknya ini Ustadz Tasik harus ditemukan. Harus klarifikasi omongan yang singkatan dari KDM itu. Dia mengatakan K-nya kebohongan, D-nya dikemas, M-nya manis. Jadi kebohongan dikemas dengan kemanisan. Itu yang harus diklarifikasi. Oke, pokoknya. Di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Di zaman baheula 10 tahun katukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkan kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna keun bae disisia keun bae digogoreng keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yang pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Ternyata Pak Jokowi dibalik sikapnya yang adem, dibalik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter,
bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Nah oke teman-teman ya, ini akan sangat menarik sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya, Gubernur Jawa Barat ya, yang mengatakan anggaran kepala daerah di kabupaten dan kota ini teman-teman ya akan dimasukkan ke media sosialnya Bapak KDM atau Kang KDM ini teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman ya. Biar apa? Nah, biar rakyatnya tahu anggarannya itu buat apa saja, kemana saja. Nah, ini nanti itu akan mungkin ya, akan sangat lebih menarik Provinsi Jawa Barat teman-teman ya. Ya karena kita tahu sendirilah ya, nggak tahu ya, kita nggak tahu sendirilah ya. Karena kita belum pernah menjabat sebagai bupati dan pemimpin yang lainnya ya. Akan tapi kalau nanti Pak Deddy Mulyadi ini benar-benar melaksanakan apa yang beliau itu inginkan, tentu saja itu akan banyak orang yang mungkin ketar-ketir, akan tetapi dari masyarakat justru menunggu. Nah ini anggarannya ini kemana. Jadi masyarakatnya itu tahu kalau seandainya benar-benar nanti dimasukkan di media sosialnya Kang Deddy Mulyadi. Karena yang nonton dari channelnya Kang Deddy Mulyadi, media sosial Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya warga Jawa Barat. Saya juga bukan warga Jawa Barat, nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi. Berarti Kang Deddy Mulyadi ketika nanti mau melakukan hal yang seperti itu, mungkin akan banyak ya masyarakat dari provinsi lain itu akan menuntut pemimpin-pemimpin mereka itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Apa ya, keterbukaan anggaran, gunanya itu apa, untuk apa. Nah kita itu masyarakat jadi tahu. Kalau seandainya gubernurnya seperti itu semuanya, mungkin ini ya akan meminimalkan apa ya, jaring laba-laba untuk menyedot mangsanya teman-teman ya. Dan oke teman-teman ya, beberapa komentar dari netizen itu yang lumayan cukup menggelitik itu, Ustadz atau bukan itu ya, yang rambutnya gondrong itu ya, nampaknya kayaknya itu gluwean atau bercanda atau apa ya. Tapi kalau melihat dari gaya bicaranya, sepertinya gaya bahasanya itu gaya bahasa orang yang merendahkan ya. Dibungkus K itu apa, D itu apa, M sampai itu berkata manis. Padahal kalau kita melihat gaya bicaranya, sepertinya kata-kata dia itu yang lebih manis untuk menjelekkan pemimpinnya, untuk menjelekkan orang lain. Kayaknya dia itu orang Jawa Barat, kayaknya ya, kalau melihat dari logat bicaranya. Dan oke teman-teman ya, silahkan kalau mau penasaran ke itu apa tadi Ustadz yang gondrong itu, silahkan mainlah ke sana ya. Siapa tahu teman-teman mau silaturahmi ke Ustadz, terus berbincang-bincang hukum agama tentu saja ya, atau berbincang tentang kemaslahatan umat. Siapa tahu dia itu bisa memberikan solusi seperti KDM. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Dan oke ya, terima kasih. Sementara itu dulu teman-teman ya.
nanti kita cari video-video yang lain lagi dan kita unggah di sini lagi supaya menjadi teladan ya. Para pemimpin-pemimpin kita itu bisa seperti KDM, bisa seperti yang kita harapkan semuanya, bahwasannya seorang pemimpin itu adalah milik rakyat dan dia harus bekerja untuk rakyatnya, bukan hanya bekerja untuk keluarganya saja. Oke teman-teman ya, terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.